Halo, ketemu lagi sama gua di channel yang gak jelas ini. Dan Jelas lah, ada lampunya, nggak gelap. ada lampunya ya. Dan sekarang ini kita kedatangan. Nah, sekarang bener nih kedatangan karena tadi gua janjian dari sore. Maksud gua mau ke rumah dia, malah dia kesini. Dan Bosen gue di rumah. ini tamu penting juga. Ini penting banget buat gua karena memang gua berniat menjadikan channel ini sebagai ini Dan Ya, siap. untuk inspirasi lah. Anjing. Masih lucu ya. Dan tamu kita kali ini adalah Denny Casmala. Wih. Temennya Yosep. Temennya Yosep ya. Dari zaman susah sampai susah banget. Jadi Dencas ini kalau kita sering manggilnya, bukan manggilnya, dia memanggil dirinya atau sering ngomong jorok boleh gak sih? Nggak apa-apa. Yang penting jangan kelakuannya jorok. Kalau teman-teman manggil dia nih Denny Peler. PLR ya. Kenapa sih Peler? Tunggu sorry, sebentar. Denny ini sangat berjasa di karir gua. Enggak. Nggak beneran. Jadi dulu nih ya, gue cerita dulu nih Dan. Jadi suatu saat nih, waktu itu belum ada BBM, gue lupa deh. Pokoknya telepon lah dia, telepon ke gue. Nih ada band dari Jawa, lu kan orang Jawa, Oh, ya. mau nggak gitu? Lu mixingin buat mereka gitu. Wah, ya pasti mau lah ya pasti mau. Dan ternyata band itu adalah Jikustik, yang kebetulan murid lu juga ya? Ya, yang main gitar murid gua. Murid lu ya, si Dadi ya. Nah itulah kira-kira itu awal membuka jalan gua ke lingkungan yang lebih besar gitu. Ceritanya begitu. Ini orang baik banget nih. Jadi harus gua introduce ke kalian. Nah, beliau ini Suka nyepong. suka nyepong. Beliau ini musisi, gitaris, pencipta lagu, produser, apalagi loh. Apa aja, yang penting ada duitnya. Jual Vespa ya. Nggak ngurus. Mau sebut apa terserah. Pokoknya semuanya lah. Lu kalau lihat buat gue itu kan cuma sebutan. Itu buat gue itu pekerjaan biasa sih. gitu ya. Nggak ada yang spesial. Gak ada yang spesial. Yang spesial adalah ketika lo kerja langsung dibayar, nah itu spesial. Itu ya. Yang anjing tuh kalau udah kerja capek-capek bayarin lama, nah itu. Ngomong soal kerja lu Den. Iya. Lu selama pandemi ini gimana Den? Gue denger lu ada bisnis lain ya? Enggak, bukan bisnis sih sebenarnya, apa ya? Gue rasa semua musisi dunia hancur pasti. Miskin Ya, lah ibaratnya. ya. Mau main gimana, mau orang ngomongin main virtual juga duitnya ambles kan Iya. gitu. Jadi ngelakuin sesuatu apa yang bisa gue lakuin sih sebenarnya kalau gue simple. Gue tuh basicnya orangnya kreatif. Kebetulan aja medianya musik. Gue suka motor. Jadi yang menyelamatkan hidup gue adalah bukan karir gue sebagai musisi, tapi sebagai friendship. Gue temen gue banyak, gue ada anak motor lah, ada anak mancing, jadi gue teman semua. Dari situ bisa banyak apa ya, ngebuka Peluang. celah baru Celah untuk baru. melakukan hal apapun gitu ya. Singkat cerita ya tetap gue nggak keluar dari jalur musik jadi media gue gitu, jadi brand gue lah. Tapi poinnya adalah banyak sekali kesempatan yang menurut gue kita tanpa sadar kita punya sesuatu yang lebih sebenarnya. Maksudnya? Ternyata gue baru sadar gue orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan manapun. Oke. Suruh bikin ini, ayo, Oke. hasilnya urusan gampang lah. Oke. Yang penting coba dulu kan. Oke. Orang pasti paham dong untuk satu percobaan pertama pun bisa gagal bisa enggak. Ya, Salah satunya bini gue bikin jamu ini. bikin jamu ini. Oke, ini adalah ini dikasih brand Den Ayu ya. Ya ini bini dari mertua gue sebenarnya. Oke, Den Ayu ini artinya apa? Ya nama jamunya Den Ayu. Yang bikin cewek. Yang bikin cewek. Bini lu. Kalau yang bikin cowok Den Player. Den Peler, jamu Den Peler ada yang minum kali ya. Sebenarnya kalau dalam bisnis enggak sih enggak. Ini niatnya awalnya mau bikin jamu biasa aja. Nyoba ngasih ke teman-teman suka enggak Oke. gitu. Karena kan orang lagi hobinya kopi nih. Ya. Ini gue mencoba mencari alternatif lain, coba selain kopi apalah jamu lah gitu. Ini semenjak pandemi nih. Ya, sejak Maret pas lebaran tuh kalau nggak salah pas Oh ya, puasa. pas lah itu pas awal-awal kita PSBB ya. Terus ini masih jalan dan tambah membesar. Masih, tadinya dari satu varian. Sorry, ini bukan iklan, ini cuma cerita doang. Ya cerita. Tadi bikin apa itu?
beras kencur doang. Oke. Terus kencur asam lah, bikin jahe, Iya. terus bikin apa. Jadi ada 5 Iya. varian lah gitu. Oke. Alhamdulillah orang banyak yang suka. Gitu. Oke. Jadi ada 5 varian sekarang. Ya. 5 varian. Lu jualnya lewat apa nih? Langsung by Gojek. Jadi yang bayar Gojeknya sih yang order itu sendiri. Waktu promosinya gimana caranya? Awal-awal. Nggak pernah promosi sih, gue nggak bilang promosi ya. Mungkin simbolik ya, gue nggak belilah ini, gue bukan yang gitu. Mau minum nih bikinan mini gue, nih enak banget nih. So simpel itu gitu. Oke. Jadi orang kalau posting bukan karena gue suruh. Gitu. Oke. Misalnya kayak ini Sarah, Net cobain gitu. Enak banget kan? Wah ini enak banget. Iya. Kalau gue bayar ini Sarah berapa? Iya benar. Kalau gue bayar Reza berapa? Iya. Kebetulan teman-teman gue kan memang ya selebriti lah gitu ya, yang public figure yang dimana sangat berpotensi untuk jadi media promo. Gue bilang gue nggak sanggup bayar lo, enggak gue suka. Jadi mereka belinya tuh 10. Misalnya kayak Sarah arisan nih, beli 20. Oke. Ntar dikasih ke Rosa, kasih apa gitu-gitu. Akhirnya menyebar. Gitu. Wow. Beruntung lah kalau menurut gue. Jadi gue nggak bilang ini bisnis lah, gue cuma beruntung aja bisa jualan ini gitu. Jadi menurut gua memang kreativitas lu akhirnya ke situ juga ya. Jadi kita nggak perlu mikir macam-macam soal promosinya kreatif apa aja, bukan memanfaatkan teman juga sih ya, tapi ya dengan cara yang kreatif aja gitu ya. Gue beruntung aja lah. Gue beruntung punya teman-teman yang loyal ya. Mungkin Iya. karena dulu gue bikin musik sama mereka, bayaran gue murah. Jadi mereka nggak tega, wah Dencas kasihan lagi miskin nih. Jualan jamu dibantuin promo gitu. Bener. Aduh, itu ide yang gila sih, ide yang bagus ya. Jadi kita ya, tapi memang bener sih. Dencas nih, lu lihat pasti banyak lah di video-video di YouTube itu bilang ini orang baik ini. Cuma peler aja emang. Jadi memang impactnya sekarang ya, di saat kita lagi susah ada aja orang yang mau bantu ya. Alhamdulillah. Gue juga percaya sama doa orang tua sih. Gue care sama orang tua. Nggak itu sih maksud gue. Makin kesini tuh gue makin ngerasa bahwa gue bisa hidup karena gue selalu belajar untuk berbuat baik. Oke. Poinnya, apapun ya, pekerjaan apapun misalnya. Lo bikin kopi nih, Nah, lo punya gula nih, Iya. gulanya banyak. Lo mikir, bentar buat bini gue kasihan gulanya habis. nah. Ketika lo mikirnya, wah buat teman gue jarang setiap hari ketemu dia, gue Oke. bikin kopi enak. Iya. Itu artinya lo ada ketulusan Iya, dan iya. itu makin di sini tuh makin buat gue apa yang gue punya belum tentu orang lain punya. Jadi gue bagilah. Wow. Semudah itu sih menurut gue, Iya. berbuat kebaikan gitu ya. Gitu. Ngomong-ngomong soal orang tua lu, orang mana sih sebenarnya aslinya? Bokap gue tuh orang Bandung, ibu gue orang Surabaya asli, dan gue lahir di Surabaya. Kalau lihat darah sih harusnya gue orang Bandung Iya, ya, iya. tapi karena besar di Surabaya jadi orang Surabaya. Oke. Buat yang belum tahu, bokapnya Denny ini musisi juga. Ya. Casmala Terkenal, tapi di keluarga. almarhum ya, Bro. Ya bokap gue udah meninggal, 3-4 tahun lalu. Bokap lu tuh long tripper ya? Maksudnya main di mana-mana gitu ya? Main Ya, di luar bokap gue negeri. seneng main, seneng main. Oh. Bukan main di mana-mana, seneng main. Nah, Seneng itu, main. seneng main. Seneng Bedanya main. apa? Kalau seneng main tuh dia tidak akan berhitung berapa bayarannya. Oh. Dia seneng main dengan siapa dia bermain. Oke. Akan dapat apa dia bermain. Iya. Jadi bermain dengan saya dengan Emong Rarjo, gue seneng main sama dia karena Oke. notnya enak banget. Jadi senang. Oh. Bukan. Benar-benar performance, Jadi seneng main. bukan melulu soal duit ya. Bukan. Memang performer artis lah ya. Memang dia seneng main gitu ya. Ya, tapi Musisi. tapi kalau menurut gue pada dasarnya kalau musisi buat gue nih, nggak tahu ya, bukan profesi sih menurut gue. Musik itu passion sih menurut gue. Musik itu passion. Jadi ketika lo total dalam bermusik itu rezeki pun akan kebuka sendiri gitu. Sekarang gue tanya, lo bisa nggak nyari kerjaan dengan musik? Gak bisa kan? Enggak. Dari mana duitnya? Iya. Dari atas langsung Iya, kan? Ya betul. itu. Ketika lo fokus belajar mixing, Iya. lo beli alat investasi, Iya. rezeki datang sendiri. Iya. Nah itu karena kecintaan lo kan. Betul. Coba lo hitung-hitung investasi Iya. lo beli alat, Iya. nggak bakal balik. Nggak masuk akal. Iya betul. Itu betul banget. Jadi karena itu menurun ke lu juga karena passion. Ya, tapi bokap gue nggak pernah ngomong gini. Tapi Oke. gue lihat, gue belajar bagaimana bokap gue bersikap ketika orang bicara, lo jadi musisi bikin album jazz dong. Bokap gue nggak peduli. Lo bikin album rekaman, bokap gue nggak peduli. Gue seneng main aja, dia seneng aja. Di situ gue belajar. Ya kebetulan aja karena gue bisa ketemu banyak ini ya. Kan kalau musik tuh lapangan pekerjaan banyak tuh. Ada yang jadi guru musik, sound engineer, ada apa yang cuman mastering doang. Terus ada main di cafe, Iya. bikin band, jadi pekerjaan tuh banyak. Nah kebetulan gue ada di tempat itu semua. Iya, iya. Bukan karena gue mencari, karena gue diajak orang. Iya, iya. Nah menurut gue ketika lo dapet kepercayaan orang, lo jangan pernah berhitung
Oke. Lu dibayar segini, jangan lu nilai lo harga lu segitu, lu kasih yang lebih bagus. Iya. Karena itu impactnya akan Iya. bagus. Nah Iya, itu iya. sampai sekarang pun gue melakukan hal yang sama. Jadi lu membangun karirnya seperti itu ya, lu kasih lebih aja ya. Kasih lebih aja, menurut gue nggak susah kok gitu. Iya. Nggak bakal habis rezeki lo. Iya. Even ilmu diambil orang gitu, Betul. nggak usah takut gitu. Lu belajar musik berarti dari bokap lu? Belajar. Karena gue denger dari siapa ya, Mas almarhum Mas Anton Seva kayaknya. Iya. Lu main gitar justru udah SMA atau gimana? Telat. Jadi sebenarnya gue tuh nggak pernah. Jadi bokap gue tuh sadis. Sadis. Kakak gue itu waktu SD mungkin 6-7 tahun, nanti kalau main piano salah dipukul. Iya, ada Bubi Chen gitu. Kakak lu nih Irfan. Jadi kalau Irfan misalnya Kasmala. ada kakak gue, ada tamu datang terus main, salah nih, tamunya pulang dipukul tangannya. Oh ya? Sejak itu gue nggak mau main musik. Trauma lihat. Karena itu. takut dipukul. Oke. Cuman bokap gue pinter, gue nggak dilatih fisiknya, tapi dilatih ear trainingnya. Oh, dengan cara? Tarararara, dadadada, do mi re fa mi sol fa la. Jadi latihan ear apa? Oke, ear training. Terus kalau nonton film tuh chordnya apa tuh? 13 sampai 5. Jadi peka gitu. Iya. Jadi kan latihan tuh ada dua. Banyak orang kan melatih fisiknya tuh. Dari ya, alatnya. Tapi ada orang yang punya sense musik ya. Kadang-kadang dia nggak perlu bermain tapi ini enak. Iya. Nah itu yang dilatih. Oke. Ini chordnya apa nih? 13 sampai 5. Jadi tanpa sadar gue melatih itunya. Oh. Begitu SMA kelas 1, kelas 3 lah, kelas 3 ketemu gitar tuh orang perlu waktu 3-4 tahun ya, gue mungkin 2 bulan udah bisa shredder lah ibaratnya gitu. Karena tahu gitu kan notasi apa gitu. Karena teman-teman gue SMP SMA tuh minor minor aja nggak tahu gitu. Gue udah lebih tinggi lagi, dominan 7, dominan 7 gitu. Kayak gitu-gitu. Gokil. Waktu di era itu bokap lu ini nggak sih? Maksudnya kayak lu disetelin apa gitu tiap harinya? Bokap gue jazz banget, kalau nggak jazz klasik deh. Bayangin gue umur SD, TK tuh nyanyi lagunya Spain. Sampai improve-nya sampai sekarang gue hafal, improve si Aljaro. Masa? Gila. Tiridit, tiridit, sampai sekarang hafal. Dia melatih musikalitas itu. Terus nggak boleh denger lagu pop, nggak boleh denger lagu dangdut apa segala macam. Jadi cuman basic klasik. Terus setiap kalau kita nyewa film tuh bokap gue nyewa film klasik gitu. Oh, oke. Sampai gue tahu tuh lagunya si Bach, lagunya siapa segala macam. Menurut gue tuh modal sih. Iya. Gitu. Kayak Sound of Music gitu. Wah, itu udah setiap hari kan di setel gitu ya gitu. Iya. Jadi lu malah bukan belajar instrumen ya, awalnya Bukan, malah belajar jadi musiknya. ya ini ya, rasanya gitu, ya. Gitu. Wow. Itu modal lu juga kali ya jadi produser akhirnya. Ya nggak tahu sih, kalau menurut gue produser sih itu cuma sebuah pekerjaan sih menurut gue. Produser buat gue bukan tugas prestasi, ya. tugas aja sih menurut gue. Wow. Gitu. Terus kenapa lu tertarik gitar? Ceritanya dulu simpel sih, jadi ceritanya dulu bokap nyokap gue cerai waktu gua umur 13 tahun. SMP kali itu. SMP kelas 1 kelas 2. Suruh milih ikut ibu ikut bapak. Kalau ikut ibu, ya ikut ibu. Ikut gua aman. Jadi untungnya kita bertiga nih. Ya ini singkat cerita pokoknya bokap gue cerai. Udah kita ikut ibu. Lo percaya nggak? Gue tinggalnya di pinggir kali. Kali? Jadi gue bawa spray itu isinya baju segala macam. Kita nyari kontrakan itu dapat di Kali Sodong di Rawamangun. Di Jakarta ini? Di Jakarta. Itu kita jalan sekitar 3-4 km. Dapat kontrakan jam 10 jam 12 malam. Astaga. Kita tidur. Kita bangun jam 4 tau nggak? Kita bangun ternyata kontrakan gue di pinggir kali. Wow. Jadi gue kalau bilang hidup di bawah kemiskinan ya gue ngalamin itu. Tapi gue nggak pernah merasa susah. Maksudnya? Gue senang aja. Karena gue ketemu banyak orang di situ. Ketemu tukang somai, tukang bakso, yang tinggalnya apa sih? Kalau orang bangunan apa sih namanya tuh? Bedeng kayak gitulah. Tinggal di situ. Kontrakan Vietnam. Ya, kontrakan Vietnam lah. Gitu. Iya. Singkat cerita, teman gue SMA tuh ada yang punya studio. Ya gue kerja di studionya dia, jadi tukang bersihin. Makanya lu baik sama gue ya? Karena lu lama-lama gue sudah debu nih. Kak, poinnya apa ya? Gue seneng aja ada. Jadi gue tuh dulu hidupnya yang hidup pas bokap juga bokap nyokap cerai. Nyokap gue tuh sakit. Gue harus cari makan sendiri. Oh ya. Nenek gue datang dari Surabaya. Sorry, waktu itu berarti lu Irfan, kakak gue, adek gue masih SD, masih kecil banget. Wow, itu berempat lu cari kontrakan. Yes. Wow. Terus singkat cerita, pokoknya nenek gue datang dari Surabaya datang. Ya udah, yang ngerawat itu tuh nenek gue. Nenek gue tuh tiap pagi bikin pastel, bikin nasi uduk. Jadi kita sekolah tuh bawa nasi uduk jualan.
sekolah. Oke. Sekolah SMP kelas 3 gue bawa nasi uduk 20 gitu gue jualin. Kalau nggak salah jual 500 sampai 300 perak lupa. Wow. Segitu survive-nya karena gue kalau gitu gue nggak makan. Iya. Kadang kan harus jualan koran dulu kan ada lapar koran tau kalau ya koran. Nah itu gue ngerasain tuh. Pokoknya kalau gue nggak cari duit gue nggak makan. Wow. Nah, pulang sekolah temanku punya studio ya gue jaga studio itu. Balik dari sekolah. Jaga studio itu lihat orang main gitar. Ada satu band yang pokoknya dari SMP kelas 3 itu main lagu yang sama tuh, lagu si Can Destroy kalau ada Metallica. Terus lagu main apa metal. Main satu lagu setahun nggak bisa gitu. Band ini Goblok apa gue yang pinter? Gue nggak bisa main gitar kan? Ya udah, cuman karena kuping gue peka, begitu mereka udah pulang gue coba. Gampang kok gitu, masih gini susah gitu. Ya, karena itu gue bilang jadi apa alam bawah sadar gue udah benar gitu nyoba. Satu cerita gitarisnya ini yang datang nggak latihan nggak datang. Udah gue main gitar deh gitu. Si Bennett yang setahun itu begitu. Gue tuh mainnya yang bener kayak gini nih gitu. Saya itu gitarisnya dipecat. Gitarisnya dipecat. Ya gue main gitar gitu. Aduh. Jadi semua itu ya ngalir aja gitu sampai SMA kelas 1 gue punya band namanya Ketoprak. Itu band yang tadi? Bukan, ada lagi. Oh, lain lagi. Kan gue sebel zaman itu, ngapain sih main Guns N' Roses, gue anak metal kok gitu. Ya udah ketemu Kin itu, Kin. Oh, Kin the Fly. Kin tuh temen gue dari umur dia 5 tahun kali gitu, tetangga gue gitu. Oh. Sampai dia berangkat ke luar negeri itu dulu yang ngisi apa formulir ke JIT-nya gue gitu. Iya, Kin the Fly ya, sahabat gue lah, ya. sahabat gue dari kecil. Yang punya gitar elektrik tuh dia, yang tajir dia. Jadi kalau bapak dia mau beli gitar gitu, Den gitar apa? Gitu. Yang bagus, dia ajak bapaknya, yang itu dek, beli 2 dek, nanti gue yang main ngajarin satu-satu. Jadi si Ade itu gue kadalin pokoknya. Tapi kan dia gue ajarin kan. Iya bener. Gitar gantian beli efek gitu. Ya singkat cerita ya salah satu sahabat gue lah gitu. Ya sampai ya berkarir sampai sekarang gitu, nggak sempat kuliah. Jadi lu nggak kuliah? Dulu sebenarnya dapat gue di ITB tapi nggak gue ambil. Oh ya? Karena gue mesti mikirin living costnya kan. Gue nggak punya orang tua, orang bokap gue nyentrik kok, nggak biayain gue gitu. Akhirnya gue milih udah kerja di Jakarta gitu main musik. Lo tau nggak gue ketemu bokap gue? Di mana? Jadi gue main reguler. Gue tuh nggak pernah cerita jadi main musik. Singkat cerita gue main sama Sures. Lo tau Sures bass? Tahu bass ya. Gue main di Amigos. Keyboardis gue sakit, yang gantiin bokap gue. Bokap gue lihat gue main musik kaget bokap gue. Nangis bokap gue, lu main musik lu. Oh ya? Ya udah, sejak itu hubungan baik. Tapi gue nggak pernah dendam sama bokap gue. Karena gue menikmati hidup gue ya, ketemu banyak orang segala macam. Jadi udahlah gitu ya. Ya udah gitu ya. Tapi lu tahu kan bokap lu ada di sekitar lu. Oh tahu. Bokap gue tuh nggak pernah ngomong ke orang, anak gue bagus. Bokap gue nggak pernah ngomong kayak gitu. Jadi selalu dengar kata-kata bokap gue, dengar cerita orang-orang, oh anak gue bagus, ini bagus, Irfan bagus, Regi bagus ya gitu. Ya bokap gue nggak pernah ngebanggain anak gitu. Buat apa dia bilang gitu. Nanti kalau jelek malu gue gitu. Wow. Ya singkat cerita ya. Sampai akhirnya tahun berikutnya gue masuk lagi di IKIP, dapet di Jakarta tuh umur 19 tahun. Pas mau masuk IKIP, uang yang gue kumpulin dari gue main malam tuh harus gue habiskan karena nyokap gue sakit. Masuk. Orang stres kan, nyokap gue stres ya, orang tiba-tiba nggak punya apa-apa, dapat anak 3 gitu. Pokoknya beban. Hidup gue tuh dari umur 13 sampai 19 tahun tuh cuman buat nyokap gue gitu. Rumah sakit terus ya udah. Begitu duit gue masuk rumah sakit, di situ rezeki gue kebuka, berangkat ke Brunei. Jadi kebayar tuh duit gue selama ini. Princess ini ya. Ya, di situ gue ketemu musisi banyak. Lu berarti udah main malam sejak SMA? SMA kelas reguler 3. Itu juga kepleset sih. Jadi teman gue ada yang tajir tuh. Kalau mundur lagi tuh, ya teman gue ada orang kaya ulang tahun nyewa kafe dong, zaman segitu kan. Ngeri ya. Dan kan ada bandnya situ. Volumenya coba. Ada bandnya, udah Denny main gitu. Ya udah gue main di band itu, udah 1 lagu 2 lagu 3 lagu, gitarisnya lagi ngerokok, itu main terus ya gue seneng lah main di panggung, main lagu apa aja gue babat, lagu top 40 kan emang dengarannya musik gitu kan. Terus saya itu ditanya nomor telepon sama Sures, nomornya berapa, nggak lama 2 minggu kemudian itu ketemu Sures pertama kali. Sejak itu ditelepon gantiin gitarisnya ini gitu. Gitu. Gitu ceritanya. Jadi karir gue tuh ya gitu semuanya berjalan aja gitu, nggak mikir apa-apa. Dan lu nggak planning sebenarnya? Enggak gitu. Jadi sebenarnya lu ada dong, berarti kalau gue lihat sih lu ada keturunan bokap lu juga, lu main aja gitu. Beda sih, gue mungkin lebih visioner dari bokap gue. Gue cuman bermimpi, gue nggak mau jadi musisi yang susah.
Jadi lu punya mimpi? Gue nggak mau jadi musisi yang kere. Oke. Kenapa? Karena lu Singkat lihat cerita bokap gini. lu? Bukan. Jadi gue punya teman namanya Mas Kiki. Tuh gue umur 19 tahun. Gue main sama dia tahun baruan. Oke. Ada teman gue main bass namanya Mas Doni. Umurnya Mas Doni itu waktu itu 30-an. Oke. Si Mas Kiki itu 35. Iya. Gue dijemput sama Mas Doni, ceritanya gitu. Dan kita jemput Mas Kiki, rumahnya di mana? Pondok Indah. Wih, kaya banget ya. Wih. Pondok Indah. Iya. Udah. Sampai Pondok Indah kok rumahnya busuk-busuk Oh, sampai oke. gang gitu. Wah, enggak, bukan di sini rumahnya. Dah, dari abis jemput dia, kita balik lagi keluar, lihat Pondok Indah. Nah. Gue ngomong gini, "Wih, bisa nggak ya main musik punya rumah gede, bisa kaya?" Terus dia ngomong gini sih, nggak bakal mau bisa kaya lo. Siapa yang ngomong itu? Teman gue itu, paling rumah Oke. lo ngontrak, Oke. ntar lo paling jual-jual gini, ujung-ujungnya paling lo ya pokoknya negatif aja. Dah, mendingan lo ngapain kayak main musik ya enjoy aja lo gitu. Di situ ntar bakal ketemu orang cakep-cakep, enjoy aja. Di situ gue mikir, oh gini amat ya gitu ya. Pasti gue nggak bisa tenang sih hidup gue tua gitu, udah hidup gue susah gitu ya. Di situ gue termotivasi, gue harus jadi musisi yang mapan secara bukan finansial, secara mental. Oke. Mindset. Jadi gue harus bisa nabung. Peaceful kali ya. Yes, mungkin gitulah. Iya. Jadi pokoknya, jadi kalau habis main senior gue tuh kalau nggak mabuk, cewek. Mulai sejak itu gue nabung. Gue orang yang sangat peduli namanya tabungan. Setiap uang yang gue dapat itu pasti gue tabung. Dan gue rajin nabung. Kalau perlu gue nggak makan nasi sebulan gitu. Oke. Gue makan cuma 2 suap. Yang penting gue bisa nabung. Karena gue pengen punya gitar yang bagus, punya ini yang bagus. Mimpi gue tinggi banget gitu. Gue nggak susah pokoknya. Tapi kan nggak cuma mimpi ya, kalau gue lihat determinasi lu tinggi juga ya. Maksudnya harus nabung. Iya harus nabung gitu. Karena ya waktu kecil gue merewan sedikit. Yang ngajarin nabung gue tuh nenek gue. Satu ketika bokap gue tuh mau beliin apa gitu, gue nggak bisa beli. Tapi gue baru ingat nenek gue ngajarin gue nabung. Setiap bulan dia pensiun dapat duit. Nah itu gue bisa beli buku. Oh ya nabung lah. Ya udah sampai sekarang pun gue orang yang rajin nabung. Kalau nggak perlu nggak ngutang gue. Mendingan. Jadi lu terlatih di situ ya. Oke. Jadi kemudian tadi balik lagi ke gimana tadi ceritanya mau ke Brunei itu gimana tadi? Dulu kalau nggak salah hampir semua musisi berangkat ke Brunei Ya, kan? jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu mungkin katanya sih gua nggak pernah ikut, tapi gua kebetulan bergaul sama komunitas teman-teman yang Senior ya dulu. senior ya. Karena Brunei cuma base-nya doang. Kita hidupnya di luar negeri. Iya. Jadi umur 19 tahun tuh gue udah tinggal di London, gue tinggal di Prancis, gue tinggal di mana gitu ya. Pokoknya Eropa lah, di keliling dunia hidupnya. Jadi ikut ke keluarga kerajaan Brunei. Kerajaan Brunei. Tapi sebenarnya kemana-mana ya. Mana-mana. Tugas lu ngapain? Main band. Main band. Setiap hari gue bisa main 100 sampai 200 lagu. 100 sampai 200 lagu. Dari mana lu bisa? Ya mau nggak mau kan ada partitur kan. Dulu kan banyak senior. Ada bokap gue dulu nulis. Terus Joko Waluyo almarhum, terus Yance Manusama nulis partitur. Jadi gue baca dari situ. Pertama kali belajar partitur dari situ. Lu waktu ke Brunei angkatannya? Pokoknya gue berangkat tahun 93. 93. Bareng Anton Seva almarhum. Almarhum Anton Seva ya. Iya. Berarti... Tapi pas gue berangkat itu udah ada Inang Nur Said, udah ada Anto Hud, udah ada. Anto Hud habis itu balik bikin potret. Belum. Belum ya? Lama. Bikin potret itu setelah gue udah balik tahun 97. 97 betul. Gue 97 ikut lagi. Oke. 97 lu balik lagi. Balik lagi setahun. Oke, terus tadi ke Brunei. Ke Brunei itu cuma satu, kapan lagi? Jadi pada saat itu gue lihat teman-teman gue si Ade tuh ke JIT, teman gue Eka sekolah di Australia. Bapak gue miskin gini gimana mau ke luar negeri? Kapan lagi gue mau ke luar negeri? Gue mikir ya udah, gue ke luar negeri dapat duit kerjaan ya gue berangkat. Iya. Itu kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi. Jam 11 malam, jam 12 malam sampai jam 7 jam 8 pagi. Non stop itu. 11 malam sampai jam 7 pagi. Jam 8 pagi. Main band terus. Main band terus. Enggak ganti-ganti playernya. Waktu zaman gua tahun 93 gitar setiga. Tapi tahun 97 cuma gua doang sendiri. Dulu ada Abdi Slang ya. Tapi Abdi cuma 2 bulan, enggak kuat dia sakit, terus dia pulang. Ya tapi setahun lah gitu puannya. Ya memang kabarnya sih hampir 75% musisi saat itu ke Brunei ya. Brunei karena bayangin lo mau punya rumah. Kita musisi mau punya rumah kan harus punya apa namanya dari punya bank, uang. Bukan harus kredit, harus punya bank. Kita kan nggak bisa karena kita nggak punya surat gaji. Impianku cuma satu, gue harus punya rumah dari Brunei ini. Dengan resiko pekerjaan kayak gitu, dengan resiko masa remaja gue hilang. Tapi kan gue ke luar negeri. Itu lulus SMA lu ya? Lulus SMA, orang kuliah main-main, gue kerja. Iya. Tapi gue jadi struggle gitu, gue ketemu
Gue ketemu orang-orang yang udah lama, secara musikal gue jadi terlatih, etos kerjanya juga jadi lebih disiplin, susah cari duit, jadi benar-benar apa ya, survival banget gitu. Harus keras lah hidupnya gitu. Keras banget memang. Jadi kalau orang duitnya banyak, memang duitnya banyak, tapi pekerjaannya jauh lebih banyak sebenarnya. Iya betul. Zaman segitu tuh lo dapat gaji sebulan 800-700 ribu gede, udah mentok tuh. Zaman itu berapa? Kalau kita main regular ya, main regular tuh tahun 93 tuh paling gede tuh 35 ribu per kali sekali main. Ya. Katakanlah musisi cuman bisa main katakanlah 3 kali lah, berapa tuh? 35, katakanlah 100 ribu lah seminggu, 400 ribu sebulan. Iya. Karena gue waktu itu sebelum berangkat ke Brunei, gue bandnya banyak, bukan band main, gue session player, jadi band cafe mana yang anak muda gue yang siap-siap pindah segala macam. Penghasilan gue bisa 800 ribu sebulan. Nah tapi pada saat ke Brunei, 1 bulan gaji gue bisa 3-5 juta. Lu pilih mana? Ya berangkat. Meskipun kerjanya berat gitu ya, tapi bisa punya rumah. Gitu. Nah, singkat cerita, 93 berangkat tuh gue nggak beli rumah. Karena gue nggak punya, masih kurang. Lu tau nggak duit gue beli buku? Gue beli buku tuh gue ingat banget tuh. Kalau di total sekitar 20 juta lah buku. Buku apa? Buku musik. Belajar jazz, belajar apa, buku. Karena gue obsesinya pengen sekolah musik di luar negeri, nggak punya duit. Buku kayak Thesaurus gitu. Iya, Thesaurus. Gue ada buku yang sekarang tuh. Buku yang hijau itu, ya anjing itu ya. Lu hafal itu semua? Nggak kebaca semuanya. Tapi paling nggak gue pernah baca lah. Terus ya master apa, buku macam-macam lah tentang pentatonic scale, sampai tentang 20 tone konsep. juta. Ya, gue beli buku. Zaman video. itu 20 juta. Berapa ya? Itu dolar belum naik loh ya. Pokoknya mobil Kijang barunya segitulah kurang lebih. Iya. Gue tahu karena gue masih muda kan, gue masih punya kesempatan. Jadi bokap gue waktu itu bilang, udah beli rumah ntar aja deh, kau beli buku aja deh. Ngasih advice-nya gitu doang. Ya udah, itu termasuk CD. Oke, iya zaman CD dulu ada. Gue beli itu ya udah. Jadi benar-benar sana setahun tuh gue nyiapin waktu sekitar sehari 3-4 jam dengerin musik, latihan. 3-4 jam setiap hari. Karena gue ada pride-nya gitu. Teman gue pulang dari Jayatin ntar jago banget nih. Gue gimana? Gak ada gitunya tuh. Wow, 3-4 jam per hari. Pada saat itu denger doang, bukan fingeringnya lebih jalan lagi gitu. Itu lain lagi gitu. Jadi buat gue berlatih tuh sampai sekarang tuh berlatih tuh ada 2, yang lo latih fisiknya sama lo latih sama kuping lo. Sekarang gue mungkin nggak pernah latihan fisik ya, nggak pernah latihan tapi kepekaan gue terhadap notasi itu sekarang wah jauh lebih mudah gitu. Wow. Gue bisa tahu nih kemampuan orang di sini nih, karena gue udah terbiasa gitu. Udah terbiasa mengenal not sulit, chord-chord yang aneh-aneh. Jadi mendengar orang tuh, oh ini dapat ilmu nih, harusnya chordnya gini nih. Besok kalau gue rekaman gue bisa ganti chord ini. Jadi melatih itu intuisinya gitu. Jadi kalau gue baca lu otodidak banget ya? Ya, ketika gue udah bisa semuanya, akhirnya gue belajar. Ketika itu gue punya uang, akhirnya gue belajar klasik, sekolah musik. Sekali-sekali itu private lah sama temen gue siapa yang dulu lo tau Farabi kan? Gue nggak sanggup ngelesin Farabi, tapi teman gue yang punya buku gue pinjam sini, gue ajarin gue ya gitu kayak gitu. Dika ada band ya. Terus siapa lagi dulu ya? Antahut kalau nggak salah. Pinjam bukunya. Wow. Jadi ya buat gue, karena gue percaya ilmu itu penting banget tuh, modal buat lo bisa. Iya betul. Basic itu akan membuat kita bisa menyelesaikan banyak masalah ya. Iya, meminimalisir kesalahan sih. Iya, meminimalisir kesalahan. Terus mungkin karena salah. Kita kayak channelnya Andre Tolani. Lucuan gue Andre sama gue. Gue aja nggak punya YouTube. Kita mesti collab sama Andre nih. Andre mungkin lupa sama gue. Gue pernah loh kerja di tempat dia tuh. Dulu. Zamannya Jawa. Baik juga dia tuh jemput gue pakai. Tapi Andre sombong salah. Sombong ya? Aku pegang pelernya marah dia. Aduh, ya benar-benar. Sama gue makin tua makin lucu. Iya benar. Gue makin jago. Makin jago. Terus 97 lu balik lagi kenapa? Karena mau beli rumah? Ya. Atau karena duit lu habis? Enggak, gue nyicil rumah kan. Oh, lu udah mulai nyicil rumah? Nyicil rumah, tahun 95 pokoknya gue beli rumah sebulan 485.000. Anjing berat banget. Sebulan 485.000. Cuma segitu kan, duit dari mana nih? Udah gue berangkat Brunei deh gitu. Wow. Dan masih itu ya? Masih. 97 tuh masih ya? Pokoknya selalu dari Brunei. Pas dari Brunei pas kerusuhan kan, PDI bla 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 bla, Luna gue lunasin. Dah, gue nggak punya rumah, jangan lagi gue punya rumah di Bekasi dulu. Tapi nggak tinggalin juga, jauh anjing lu, jauh banget rumah gue. Terus lu balik ke sini? Pokoknya 98 itu
beli rumah, gue tinggal di Bekasi 3 bulan nggak tahan gue, jauh banget. Jadi mau ke Jakarta bisa 3 jam. Gue mesti ke Pulau Gadung, keluar komplek gue ke Jalan Raya Bekasi, dari Bekasi ke Pulau Gadung tuh naik. Bayangin gue main reguler setiap hari bagi tuh. Nyerah gue. Akhirnya gue jual. Di situ gue pas 98 tuh nggak main musik. 98 nggak mau musik. Rumah gue jual beli komputer. Di situ gue jadi gila komputer. Iya. Di situ gue kenal dia nih. Zaman Situ, itu ya, sedikit ya. Ya pokoknya setahun itu habis duit gue beli komputer. Karena gue Iya. tahu nih teknologi, ada hubungan dengan teknologi. Karena gue gaplek banget kan. Ini masih Windows 95. Masih Windows 95 loh. Zaman itu. Kaprik lah dia, Oh, iya. dibongkar, Windowsnya buang, digundulin, dir-dirnya dibuang semua, nggak taunya malah hancur. registri Ya gitu diutak-atik sampai ya bahasa komputer gua. Pokoknya singkat cerita setahun itu gua menginvestasikan gua untuk beli komputer teknologi gitu. Kenapa lu udah mulai berpikir komputer untuk musik tapi kan? Dulu gua punya teman namanya Anca, main drum. Iya, main drum ya. Jadi gua main regular sama almarhum Pari Petisselano. Yeah. Si Anca itu udah ngomong, "Den, lu bikin musik lu masih pakai sequencer aja, masih pakai MC50 aja. Ah. Pakai komputer dong." Ah. Komputer kan jelek soundnya gini-gini. Ah. Gua nggak percaya. Yeah. Satu waktu dia ngasih tahu ini loh, lu bisa MIDI ini, anjir bisa limited Iya, kan. iya. Ngedit tinggal gini doang. Iya. Ya udah, sejak itu gua jadi tahu gitu. Cuman kan dia belum maju kan. Iya. Lu kan cuma bisa MIDI 8 track gitu-gitu. Ah. Sejak itu gua belajar tuh. Gue beli sound card apa pertama kali dulu, Turtle Beats. Habis Turtle Beats gue beli Gadget Lab sampai 3 biji tuh. Gadget Lab gitu. Di situ gua ketemu Chandra. Chandra belum Sebelum jualan buat juga Moto tuh. ya? Belum, Oke. sebelum itu ada lagi. Sampai apa gitu. Terakhir Guitar Performer ya seterusnya. Ya, kita performa. Wow. Ya pokoknya intinya pada tahun 98 gue pionir lah. Iya. Kalau Andi Ayunir almarhum Itu di ke Mac Mac, lah ya, di gue Pro PC Tools ya, gitu. iya. Semua gue komporin tuh, Iya, anak-anak iya. lu pakai PC deh, lu beli ini, ntar gue bantuin. Jadi side job gue adalah bikin komputer. Bikin komputer betul. Jadi zaman itu gue ketemu dia karena Gadget Lab. Karena Gadget Lab, soundcard zaman dulu. Wah, itu legend banget karena zaman itu murah banget dan udah XLR. Ya 7-8 jutaan ya. Iya. Wah, murah Tapi banget. sebenarnya itu mahal sih menurut gue itu. Mahal. Cuman nggak ada pilihan lain. Karena kita nekat belinya. Iya. Kalau nggak kita nggak punya rekaman 8 track kan. Wah, itu seru banget itu. Kita komunikasinya cuman ngobrolin Windowsnya digundulinnya gimana gitu. Sama software apa yang udah mulai Canggih. wah, pokoknya tidak senyaman sekarang lah ya. Orang sekarang beli komputer colok udah langsung bisa bikin musik. Kadang-kadang belum bikin udah jadi lagu ya gitu. Kita malah kesulitan dulu, masih harus ngopreknya, masih harus driver, macam-macam lah, udahlah pusing lah pokoknya. Itu jauh Cubase masih seri. Wah, seri apa? Cubase apa? Ngerti gua. Iya. Cubasis apa? Ngerti gua Iya, lupa lah itu. Pokoknya Gua masih Cakewalk pakai Cakewalk Cakewalk, 1 iya. juga. Malah gua ngalamin sebelumnya. Atari segala macam ya, gitu. Cubase masih di Atari itu. Wow. Jadi itu yang mungkin membuat lu terjun ke produksi. Enggak juga. Enggak Gua juga? menikmati. Pokoknya jalan aja gitu. Gua nggak mikir apa. Gua menikmati teknologi. Gua suka teknologi. Bujangan waktu itu duitnya banyak, rekaman banyak. Kalau nggak beli gadget yang aneh-aneh gitu. Gua saingan sama almarhum Andi Ayunir. Gua beli ini, gua juga punya nih gini. Senang gitu loh. Cita-citanya mau jadi alien lah pokoknya gitu. Sampai Indra Lesmana juga udah ya waktu itu ya, Gadget Lab. Indra Lesmana juga ya. Mungkin gua Indra, tapi Indra kan waktu itu kalangannya terbatas ya. Iya, Kalau gua lebih rock and roll Iya, lah iya, gitu. iya. Gua Kemana-mana anak-anak lah. metal yang nggak punya Iya, budget buat rekaman ya gitu. Ya gitulah kira-kira. Wow. Dari situ gue tuh inget ketemu dia ini di studionya Anang di Hijau. Soalnya masih dia bintang ya, gua lupa gua. Nggak, pertama di Tempat Anang, Anang gue ya? sama Xpin. Oh iya iya Ya, iya. jadi gue waktu itu masih main band, masih ngiringin Krisdayanti. Ya ya. Ya kan? Dari situ lah ngobrol-ngobrol. Ya terus nggak tau lah gimana, gue lupa pokoknya. Tiba-tiba suatu saat dia telepon lah itu. Ini ada band nih, Jawa, lu kan Jawa juga. Ini kan kalau ngomong udahlah pokoknya nggak ada batas lah kita. Padahal gue orang Batak, cuma memang gue lahir besar di Jawa gitu. Jadi akhirnya itulah jadi hubungan kita jadi Ya karena kita juga bercandanya nyambung. Iya, Lo ngomong betul. komputer, lo ngomongin gitar, dia juga main gitar kan. Mau jagoan gua terus. pasti. Lu dapet job terus gue Tapi kagak. murahan gua. Ya rezeki orang beda-beda Iya, ya. betul. Yang bedakannya sama gua malahan gua aja. Ya, Arahnya pokoknya beda. nyambung lah, ngobrolin gitar nyambung, berbagi informasi. Iya.
Karena dulu kan belum ada media sosial ya. Oh, belum. Jadi yang deket aja gue inget, oh Yosep, oh dia bisa ini ya udah. SMS aja belum bisa. Belum bisa ya. Belum bisa, cuma bisa telepon. Telepon ya. Wah, gila ya. Jadi memang friendship tuh dulu ya penting banget. Penting banget. Tapi sampai sekarang gue pegang sih, menurut gue nggak percaya media sosial, cuma searah kan. Gue harus ketemu, harus ngobrol. Iya. Apa kabar lo? Iya, Buat gue tuh menyentuh kulit Iya, tuh iya, iya. beda rasanya Value-nya gitu. beda ya. Apalagi kalau menyentuh yang seksi gitu kan. Peler. Kenapa sih lu dipanggil? Ngomong player tuh nggak jorok. Nggak jorok ya? Kalau player lo nggak pernah dicuci, nggak jorok tuh. Apa bedanya sama anjir? Iya bener. Iklan apa orang ngomong apa? Asalnya anjing banget. Apa Iya, bedanya? Player iya, banget coba. iya, Kan bener. tergantung gitu. Iya, Kalau iya. lu player lo. Lu player pasti ketawa kan? Bener nggak sih gua? Wah gila sih. Wah. Jadi dari 97 itu beli Iya beli komputer, sound card, segala macem, software. Gua nggak pernah beli bajakan pada saat itu. terus lu taruh di mana? Lu kan nggak punya rumah. Dulu gua punya teman namanya Emil Abeng. Tanre Abeng, anak Tanre Abeng. Oke. Itu sahabat gua Emil. Jadi dia bikin studio gitu di film. Di film itu bikin karena ada gua Emil. Di studio latihan ntar ada tempat broadcastnya, lu bikin iklan ya situ lah. Iya. Dia ada tempat, dia nyiapin tempat, dia modelin gua beberapa equipment yang menurut gua edan banget. Iya. Zaman dulu gua udah punya Focusrite, dia yang Iya. beliin tuh. Iya. Wah, saat itu dia yang beliin deh. Iya. Apa itu? Line 6 ya waktu itu deh. Enggak kayak Focusrite itu gitu loh. Iya. Sound frame mahal lah. Kayak modul-modul kan banyak dulu, apa sih itu yang warna-warni? Oh, itu setelah dari Setelahnya, situ, oke. Itu Iya. tahun 2000-an lah gua baru mulai. Awalnya dari situ. Ada dari situ. Punya duit gua beli modul apa? Kerjaan iklan gue Iya, sikat. Ya bukan karena gue mau jadi kerjaan iklan. Ada kerjaan iklan ya gue sikat. Ada kerjaan main band ya gue sikat gitu. Bukan lu cari. Bukan. Kalau Memang menurut gue adanya itu datang. bukan karena gue bisa mengatur waktu. Nah, kan banyak musisi ya. Iya. Menurut gue banyak sekali musisi itu meremehkan waktu. Gue orang yang sangat disiplin sama waktu. Ada kerjaan nih. Antar aja deh, santai aja. Gue nggak bisa gitu. Hari itu kerjain gue kerjain supaya ada kerjaan lain gue bisa masuk. Bisa masuk lagi. Gitu. Oke. Sampai kemana-mana tuh gue bawa komputer, bawa laptop dulu. Iya. Sampai laptop ya bikin lah Iya, yang iya, apalah segala iya, macam. Jadi tiap kerja tuh gue selalu kerja. Kumpul. Iya. Gue nggak bisa hidup gue. Di kepala gue itu aja. Oke. Hasilnya harus bagus. Orang harus senang. Orang harus ngajak gue lagi. Terus itu gue piara sampai sekarang. Oke. Oh. Wow, ini pesan dalam sih. Peler tapi dalam ya. Harusnya panjang ya. Harusnya panjang. Dan banyak orang nggak tahu sih, orang nyangkain gue sosok yang hancur, lah nggak. Gue sosok yang sangat Disiplin sebenarnya. disiplin, sangat serius gue orangnya. Tapi kalau nggak megang alat musik ya hancur Oke. gitu. Terus lu kan mencipta lagu juga. Itu Gue lucky bastard sih menurut gue. Gimana ceritanya? Ya sekarang gue tanya lo, bikin lagu susah nggak? Ya buat gue susah jujur aja. Gue bilang gampang.